Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Perang Bali akan mempresentasikan tentang Perang Bali. Ya, jadi di sini kami akan menjelaskan tentang pertama-tama dimulai dari apa itu Perang Bali, kapan terjadinya, siapa tokoh yang memimpin Perang Bali, latar belakang, kronologi, akhir perjuangan, dan sampai kesimpulan. Baik, saya sendiri Dafa Alwan Ataulo dan rekan saya Muhammad Daniel Sila dari kelompok Perang Bali dan juga Rizlan Rashid. Lalu ada satu anggota kami yang bernama Muhammad Zaid Al-Idrus, dikatakan sakit, jadi dia tidak bisa mengikuti presentasi kali ini. Nah, pertama-tama kita awali dulu dari apa itu Perang Bali. Jadi, Perang Bali itu intinya adalah ekspedisi militer pertama Belanda ke Nusantara, atau tak lebih tepatnya lebih khususnya ke Kerajaan Buleleng. Nah, lalu Perang Bali itu ternyata terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Perang Bali ke-1, Perang Bali ke-2, dan Perang Bali ke-3. Perang Bali ke-1 terjadi pada tahun 1846, Perang Bali ke-2 1848, dan Perang Bali ke-3 terjadi pada tahun 1849. Nah, lalu siapa sih tokoh yang memimpin Perang Bali pada saat masa Perang Bali melawan Belanda? Jadi tokohnya itu sendiri adalah I Gusti Ketut Jelantik. Beliau ini lahir di Karangasem tahun 1800. Latar belakang Perang Bali di sini adalah paksaan dari Belanda untuk menghapus hak tawan karang ke raja-raja. Hak tawan karang bisa kita disebut sebagai merampas atau menyita kapal-kapal yang terdampar di daerah Bali. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kronologi Perang Bali. Jadi, untuk kronologi Perang Bali sendiri, mari kita awali dari tahun 1841. Nah, jadi di tahun itu tuh Belanda mengadakan perjanjian dengan kerajaan-kerajaan Bali, di mana semua kerajaan Bali itu harus tunduk pada Belanda. Namun sayangnya tidak semua kerajaan Bali tunduk dan setuju. Lalu dilanjut pada tahun 1843, Belanda membuat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan Bali, yaitu di mana kapal Belanda harus dibebaskan dan tidak boleh disita sebagaimana peraturan hak tawan karang. Baik, selanjutnya tahun 1844 sampai 1846, kan Belanda itu tadi sudah perjanjian kepada Bali agar tidak melakukan hak tawan karang kepada kapal Bali. Namun Bali sendiri melanggar. Pada tahun 1848 terjadilah Perang Bali kedua yang dipimpin oleh Jenderal Karel. Sampai tahun 1849 akhirnya Bali menang melawan pasukan Belanda tersebut dengan jumlah pasukan sebanyak 16.000 orang dan Belanda sebanyak 2.400 orang. Lalu karena kekalahan tersebut Belanda masih tidak menerima, sehingga pada tahun 1849 Belanda menyerbu kembali Bali di bawah pimpinan Andreas Victor Michael, sehingga Belanda pun akhirnya memenangkan pertarungan tersebut dan Bali pun akhirnya mengalami kekalahan. Selanjutnya pada tahun 12 Juni 1849 Belanda dan Bali melakukan kesepakatan atau perjanjian sepakat bahwa Jemberana merupakan wilayah Hindia Belanda. Akhir Perang Bali di sini yaitu Bali kalah dengan benteng Jagaraga yang dihujani meriam dan tidak ada seorang pun laskar yang melarikan diri, melainkan laskar itu pun semua gugur dan termasuk I Gusti Ketut Jelantik pada tahun 1849. Kesimpulan atau pelajaran yang kita bisa diambil dari Perang Bali di sini adalah yang satu, pantang menyerah, nilai keteladanan, terus menghadapi penjajah-penjajah dengan mengorbankan semua yang kita miliki. Oke, baik, jadi seperti itu saja presentasi dari kami tentang penjelasan Perang Bali dari kelompok kami, yaitu kelompok Perang Bali. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup presentasi saya dari
Assalamualaikum warahmatullahi